Kementerian Keuangan, Kemenkeu, mengungkapkan berbagai dampak positif yang diproyeksikan muncul dari kenaikan pajak pertambahan nilai, PPN, dari 11% menjadi 12%, yang akan mulai diberlakukan pada 1 Januari 2025. Kebijakan ini merupakan bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, UU HPP. Pemerintah menegaskan bahwa kenaikan tarif PPN ini tidak akan berlaku untuk produk-produk barang dan jasa yang menjadi kebutuhan pokok masyarakat. Merujuk pada pengalaman kenaikan PPN dari 10% ke 11% pada tahun 2022, kenaikan tarif menjadi 12% diperkirakan akan membawa dampak positif pada 4 sektor utama, yaitu peningkatan jumlah pekerja, kenaikan pekerja formal, pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan, PPH, pasal 21, serta inflasi yang tetap terkendali. Menurut Kemenkeu, dampak positif ini terlihat dari data peningkatan jumlah pekerja. Selama periode 2015 hingga 2019, jumlah pekerja bertambah rata-rata 2,4 juta orang per tahun, setara dengan kenaikan 2%. Sementara itu, setelah kenaikan PPN menjadi 11% di tahun 2022, jumlah pekerja meningkat sebesar 3,2%, atau 4,2 juta orang. Dari tahun 2023 hingga 2024, rata-rata kenaikan per tahun mencapai 4,7 juta pekerja, atau naik 3,4%, menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan sebelum kenaikan PPN menjadi 11%. Pada pekerja formal, kenaikan serupa juga terlihat. Pada periode 2015 hingga 2019, rata-rata jumlah pekerja formal bertambah 1,9 juta per tahun atau naik 3,8%. Setelah penerapan PPN 11%, jumlah pekerja formal naik sebesar 3,6% atau bertambah 1,9 juta. Angka ini terus bertambah, dengan rata-rata kenaikan per tahun mencapai 3,6 juta pekerja atau naik 6,4% selama 2023 hingga 2024. Di sisi penerimaan PPH 21, rata-rata kenaikan per tahun pada periode 2015 hingga 2019 tercatat sebesar 8,5 triliun rupiah atau naik 7,2%. Setelah kenaikan PPN 11%, penerimaan PPH 21 melonjak 16,3% atau setara dengan 24,5 triliun rupiah. Dalam periode 2023 hingga 2024, angka ini terus meningkat dengan rata-rata kenaikan per tahun mencapai 33,2 triliun rupiah atau 19,35%. Sementara itu, dari sisi inflasi, rata-rata kenaikan inflasi tahunan pada periode 2015 hingga 2019 tercatat sebesar 3,17%. Saat PPN 11% diterapkan pada tahun 2022, inflasi naik menjadi 5,51%. Namun, angka ini kembali turun dengan rata-rata inflasi tahunan sebesar 2,08% selama 2023 hingga 2024, menunjukkan keberhasilan pengendalian inflasi. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, merespons berbagai penolakan dari masyarakat terhadap kebijakan ini dengan tetap optimistis bahwa daya beli masyarakat akan terjaga pada tahun mendatang. Airlangga menyebutkan bahwa pemerintah telah menyiapkan berbagai paket stimulus untuk mendukung daya beli masyarakat di tahun 2025. Beberapa stimulus yang akan diberikan diantaranya adalah diskon tarif listrik sebesar 50% untuk periode Januari-Februari, insentif pembebasan PPN untuk pembelian rumah dengan harga maksimal 2 miliar rupiah, serta subsidi penuh PPN untuk kendaraan listrik, baik motor listrik maupun mobil listrik. Untuk mobil listrik, pemerintah juga memberikan tambahan potongan pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah, PPNBM DTP, sebesar 3%. Selain itu, sektor transportasi juga akan dibebaskan dari PPN atau dikenakan tarif 0% pada tahun 2025. Langkah ini dilakukan mengingat sektor transportasi memiliki dampak besar terhadap inflasi. Pembebasan PPN juga berlaku untuk bahan pokok penting tertentu, yang akan tetap dikenakan PPN sebesar 11% karena pemerintah menanggung beban PPN tersebut. Airlangga juga menyebutkan bahwa pemerintah akan segera menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan, PMK, untuk merinci barang-barang mewah yang dikenakan PPN 12%. Aturan ini dijadwalkan akan terbit sebelum akhir tahun 2024.